Oke, baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nofrita Paat, yang kedua ada Emia Putrianti, yang ketiga ada Teresia Pangayo, yang keempat ada Clark Wau, kelima ada Virginia Teleo, dan keenam ada Maurentina Somba. Di sini kami akan membahas tentang 3 sistem pencernaan pada ternak. Yang pertama itu ada sistem pencernaan ternak kuda, yang kedua ada sistem pencernaan ternak sapi, dan yang ketiga ada sistem pencernaan ternak unggas, yaitu ternak ayam. Sebelum itu, saya akan masuk pada sistem pencernaan ternak kuda. Di sini saya akan memasuki definisi tentang ternak kuda. Kuda merupakan ternak non-ruminansia. Hal ini disebabkan oleh sistem pencernaan enzimatik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pencernaan fermentatif. Kuda memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hijauan dalam jumlah yang cukup dengan proses fermentatif. Di bagian sesum, saluran pencernaan kuda memiliki ciri khusus, yaitu ukuran kapasitas saluran pencernaan bagian belakang lebih besar dibandingkan dengan bagian depan. Alat pencernaan adalah organ-organ yang langsung berhubungan dengan penerimaan, pencernaan bahan pakan, dan pengeluaran sisa pencernaan atau metabolisme. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan ternak kuda. Yang pertama itu ada rongga mulut. Mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan yang mempunyai 3 fungsi, yaitu mengambil pakan, mengunyah secara mekanik, dan pembasahan pakan dengan saliva. Yang kedua ada pharynx dan esophagus. Pharynx adalah penyambung rongga mulut dan esophagus. Esophagus mempunyai panjang kira-kira 50-60 inci. Pada pharynx dan esophagus tidak terjadi pencernaan yang berarti. Yang ketiga, lambung. Lambung kuda relatif lebih kecil dibandingkan ternak lain, terutama ternak ruminansia. Kapasitas lambung kuda antara 8-15 liter atau hanya 9% dari total kapasitas saluran pencernaan. Selanjutnya menuju pankreas. Kuda memiliki perbedaan yang spesifik dari segi cairan pankreas dengan ternak yang lainnya, yaitu konsentrasi enzim dan kadar HCO3 yang rendah. Bagian pankreas kuda terdiri dari endokrin dan eksokrin. Selanjutnya menuju usus kecil. Usus kecil merupakan tempat utama untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Kapasitas usus adalah 30% dari saluran kapasitas saluran pencernaan kuda. Usus kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses pencernaan di usus kecil adalah proses pencernaan enzimatik. Beberapa enzimatik tersebut adalah peptidase, dipeptidase, amilase, dan lipase. Berdasarkan pakannya, maka kuda termasuk ternak herbivora, dan berdasarkan organ pencernaannya, kuda termasuk ternak non-ruminansia. Organ pencernaan bagian depan pada kuda sama dengan organ pencernaan dari ternak non-ruminansia lainnya. Sedangkan pada bagian belakang terdapat perbedaan, yakni sekumnya yang besar berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fermentasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme pada sekum kuda mempunyai kemampuan sama dengan mikroorganisme yang terdapat dalam rumen, yakni mampu memecah atau mencerna selulosa dan hemiselulosa atau serat kasar. Perbedaannya, proses fermentasi yakni pada kuda terjadi di bagian akhir atau pada sekum, sedangkan ruminansia di bagian awal atau rumen pada organ pencernaan. Selanjutnya menuju usus besar. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Sekum dan kolon memiliki kapasitas 60% dari keseluruhan saluran pencernaan yang mempunyai fungsi pertama, tempat fermentasi dengan hasil berupa VFA. Yang kedua, sintesa asam amino, vitamin B dan K. Yang ketiga, tempat utama mencerna neutral dengan deterjen fiber atau NDF. Yang keempat, asam laktat dari lambung dengan adanya Veillonella gazagones akan dirubah menjadi VFA. Produksi proses pencernaan fermentasi di usus besar tidak semuanya dapat dimanfaatkan karena posisi yang di belakang setelah usus halus atau usus kecil, sehingga hanya sekitar 25% dari hasil fermentatif di usus besar yang dapat diserap kembali ke usus kecil atau dimanfaatkan oleh tubuh ternak kuda. Sedangkan rektum merupakan tempat utama penyerapan air kembali.
Sistem pencernaan pada kuda meliputi pengambilan makanan atau feed consumption, pengunyahan, pencernaan, absorpsi dari nutrien, dan mengeliminasi bahan yang tidak tercerna dalam bentuk limbah solid. Sistem pencernaan sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memama atau mengunyah makanan sebanyak 2 kali tahapan. Contoh dari ternak ruminansia lain seperti kerbau, rusa, dan kambing. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks. Terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa yang dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan. Yang pertama ada gigi sapi. Gigi sapi terdiri dari 2 gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah sapi yang berguna untuk menarik rumput atau makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Di dalam mulut sapi juga terdapat saliva atau air liur, cairan yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua itu ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Makanan hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung. Lambung sapi. Ukuran lambung sapi jauh lebih besar dibandingkan ukuran lambung manusia. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali untuk kedua kalinya. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini, terjadi absorpsi dan penyaringan benda-benda asing sehingga tidak masuk ke omasum. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selain itu, abomasum juga menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyeraan dan fermentasi. Anus. Anus merupakan organ pencernaan tempat keluarnya sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ternak unggas. Di sini kami mengambil sistem pencernaan ternak ayam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ternak ayam merupakan ternak non-ruminansia. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pencernaan secara mekanis. Pencernaan mekanis disebut juga dengan pencernaan fisik. Dalam hal ini, peran otot dan pergerakan organ pencernaan sangat penting.
Pada dasarnya, pencernaan secara mekanis berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Pada ternak ayam, pencernaan mekanis terjadi di dalam organ yang bernama empedal atau tembolok. Dengan bantuan grit atau bebatuan, makanan akan dihaluskan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi disebut juga dengan pencernaan enzimatik. Pemanfaatan enzim dalam organ pencernaan melibatkan berbagai bahan kimia. Bahan-bahan kimia tersebut berperan dalam pencernaan kandungan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Pencernaan secara enzimatis pada ayam terjadi di dalam usus, khususnya di bagian usus halus atau small intestine, karena terdapat berbagai enzim pencernaan seperti enzim lipase, tripsin, dan amilase. Ketiga, ada pencernaan secara mikrobiologi. Pencernaan secara mikrobiologi terjadi dengan bantuan mikroorganisme, karena beberapa bahan makanan biasanya tidak dapat dicerna atau perlu bantuan mikroorganisme guna mendapatkan hasil pencernaan yang maksimal. Pencernaan dengan bantuan mikroorganisme pada ayam terjadi pada saat ceacum atau usus buntu. Berikutnya ada organ sistem pencernaan ayam. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting seperti paru, kerongkongan atau esofagus, tembolok atau crop, proventriculus, gizzard atau empedal, dan usus yang terdiri dari usus halus, usus buntu, dan usus besar, serta berakhir di kloaka. Kita masuk pada sistem pencernaan ayam yang pertama, yaitu mulut atau paru. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu esofagus atau kerongkongan. Di dalam mulut sendiri, makanan dilumasi dengan sejenis mukosa agar makanan mudah bergerak ke dalam kerongkongan. Ayam minum dengan memanfaatkan parunya. Paru digunakan sebagai sendok untuk mengambil air minum. Kemudian ayam akan menengadahkan kepalanya yang membuat air masuk ke dalam kerongkongan. Pada esofagus terdapat bentukan otot polos yang berfungsi untuk membuat gerakan peristaltik, sehingga makanan dapat sampai di crop atau tembolok. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Kerongkongan atau esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok atau crop. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Di dalam tembolok, makanan disimpan selama beberapa lama sehingga makanan melunak. Karena di dalam tembolok terdapat cairan yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Yang keempat, ada proventriculus atau lambung kelenjar. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatik yang melibatkan sekresi asam klorida atau HCI, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Nah, yang kelima ada empedal atau gizzard. Empedal atau yang sering disebut sebagai ampela merupakan bentukan seperti kantung bulat. Empedal memiliki otot yang sangat kuat sesuai dengan fungsinya, yaitu membuat makanan menjadi lebih halus. Dengan bantuan grit atau bebatuan kecil, empedal dapat membuat makanan menjadi lebih halus. Itulah sebabnya kenapa ayam sering mematuk batuan dan dimakan. Dalam skala peternakan, grit dari bebatuan kecil dapat digantikan dengan kulit kerang sehingga gizinya lebih banyak. Nah, yang keenam ada usus halus. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Oleh karena itu, pencernaan secara enzimatis paling banyak dilakukan pada bagian small intestine atau usus halus.
Yang ketujuh ada usus buntu. Usus buntu merupakan terusan dari usus halus. Di dalam usus buntu terjadi pencernaan secara mikrobiologi dengan bebatuan mikroorganisme dan juga absorpsi air untuk memenuhi kebutuhan air. Di dalam tubuh ayam, selain itu absorpsi air berfungsi agar tinja tidak keluar terlalu encer. Nah, yang ke-8 ada usus besar. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar, sama seperti di ceacum. Di dalam usus besar juga terdapat absorpsi air. Nah, yang ke-8 yang ke-9 ada kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan, seperti feses yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Terima kasih.